Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum Ibu memulai memasukkan materi, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Siti Aisyah, Hadir, Bu. Wanda Lianti, Nirwani, Hadir, Bu. ya hadir semua ya pada hari ini ya. Ya, Bu. Kok murid Ibu hari ini kurang semangat sih? Semangat dong. Baik, Bu. Sebelum Ibu menyampaikan materi, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat, biar enak didengarkan Ibu nanti menjelaskannya. Baik, Bu. Tepuk semangat. 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 Ya. Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Belum, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peredaran darah pada manusia. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peredaran darah pada manusia. Ada yang tahu itu apa peredaran darah pada manusia? Belum tahu, Bu. Di kelas-kelas bawah, apakah kalian pernah belajar tentang peredaran darah pada manusia? Belum, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan soal kepada kalian ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan berikan lembar soal. Apakah waktunya cukup 10 menit untuk mengisi lembar soal dari Ibu? Cukup, Bu. Baik. Baiklah, di sini Ibu akan memperlihatkan gambar sistem peredaran darah pada manusia. Apakah gambar ini terlihat? Tidak, Bu. Tidak jelas. Kurang jelas ya? Pokoknya penting Ini ya. Di sini Ibu akan meminta kalian untuk mengamati gambar pada sistem peredaran darah pada manusia. Baik, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sistem peredaran darah pada manusia. Apa sih itu sistem peredaran darah pada manusia? Apakah kalian sudah tahu? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang sistem peredaran darah manusia. Apa sih itu sistem peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah manusia adalah sebuah sistem yang bisa dikatakan sangat kompleks dan rumit. Hal tersebut karena sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari sistem organ tubuh pada manusia. Jadi semua aspek tersebut kemudian membentuk satu sistem yang dapat membantu dalam proses pengaliran darah ke seluruh bagian tubuh. Ketika kita berbicara mengenai sistem peredaran darah, maka salah satu hal yang menjadi perhatian cukup besar adalah organ jantung. Jadi hal tersebut karena jantung merupakan salah satu bagian utama yang mengambil peserta. Baiklah, ketika kita berbicara mengenai sistem peredaran darah, maka salah satu hal yang menjadi perhatian cukup besar adalah organ jantung. Jadi, hal tersebut karena jantung merupakan salah satu bagian utama yang mengambil peran sangat besar dalam sistem yang satu ini. Jantung merupakan faktor yang memungkinkan darah dapat berdebar. Fungsi dari jantung sendiri tak ubahnya seperti pompa
yang bertugas untuk memompa darah untuk melewati pembuluh darah di tubuh manusia. Jadi apakah kalian paham tentang sistem peredaran darah pada manusia ini? Paham sedikit. Apakah Ibu kurang jelas tentang materi yang Ibu sampaikan? Masih kurang jelas, Bu. Baiklah, jika kurang jelas, Ibu akan menambahkan sedikit ya materi tentang sistem peredaran darah pada Manusia. Sistem peredaran darah yang ada pada manusia sendiri dapat dikatakan tidak hanya berkuat dan bergantung pada organ jantung saja. Selain jantung, ada juga beberapa bagian yang cukup penting untuk dapat mendukung proses peredaran darah. Beberapa bagian tersebut adalah peredaran dari pembuluh darah pada tubuh manusia memiliki beberapa jenis seperti pembuluh darah vena, pembuluh darah arteria, pembuluh darah kapiler. Jadi pada tubuh manusia sendiri, sistem peredaran darah dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan besar dan golongan kecil. Meskipun keduanya termasuk dalam sistem peredaran darah pada manusia, namun keduanya memiliki karakteristik dan juga modus operandi yang berbeda. Apakah kalian sudah tahu bagian jantung itu ada apa saja? Belum, Bu. Ini adalah gambar bagian jantung. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Di bagian jantung itu ada aorta, ada vena, ada arteria, ada katup aorta, ada atrium, ada vena pulmonalis, ada katup tricuspidalis, katup mitral, ventrikel, vena cava inferior, ada katup atrioventrikular dan dinding jantung. Jadi di sini ada yang tahu itu apa aorta? Aorta itu berfungsi untuk apa? Aorta bagian jantung yang pertama adalah aorta, yakni arterial terbesar pada tubuh manusia. Jadi terletak aorta berada di bagian atas jantung. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan meminta kalian untuk menjelaskan sedikit tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Apakah kalian tahu itu apa peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Tahu, Bu. Ya. Apa Wanda itu peredaran darah kecil? Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Iya. Peredaran darah besar itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Siti Aisyah sama Nirwani ada yang tahu itu apa peredaran darah besar? Peredaran darah besar itu adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, Bu. Ya, betul. Urutan peredaran darah besar itu seperti apa? Urutan peredaran darah besar itu dimulai dari jantung, paru-paru, dan jantung, atau lebih rinci arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri, Bu. Ya, betul. Baiklah, di sini kan Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang peredaran darah manusia, yaitu ada gambar sistem peredaran darah, ada gambar jantung. Jadi di sini Ibu akan meminta kalian
untuk merasakan denyut nadi atau denyut jantungnya ya. Baiklah, di sini Ibu akan memberi waktu kalian selama 15 detik untuk merasakan denyut nadi kalian masing-masing dengan cara 3 jari ya. Seperti ini ya anak-anak, kalian rasakan selama 15 detik ya, akan merasakan denyut nadinya. Baiklah, sudah 15 detik. Apa yang kalian rasakan saat kalian merasakan denyut nadi? Dia berdenyut, Bu. Iya, betul. Di sini Ibu akan meminta salah satu kalian untuk menuliskan cara kerja organ peredaran darah pada manusia. Ya, seperti di gambar yang Ibu telah sampaikan kepada kalian yang ada di buku paket tadi. Di sini siapa yang ingin menulisnya ke depan? Ya Bu. Iya, Nirwani, silahkan. Ada 2 ya. Ya, betul sekali jawabannya itu. Di sini ada 2, yaitu siklus pulmonal dan siklus sistemik. Ada yang tahu itu siklus pulmonal dan siklus sistemik itu apa? Saya, Bu. Ya, Siti Aisyah, apa? Sirkulasi pulmonal itu apa? Sirkulasi pulmoner itu adalah mengalirkan darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan juga sebaliknya, Bu. Ya, kalau sirkulasi sistemik itu seperti apa? Itu seperti peredaran darah besar karena membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan begitupun sebaliknya, Bu. Ya, betul sekali. Baiklah, apakah kalian sudah selesai menggambar yang diminta Ibu untuk meneliti gambar pada peredaran darah pada manusia? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah dikumpulkan ke depan ya, anak-anak. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup materinya, di sini Ibu akan meminta kalian untuk menyimpulkan hasil materi yang telah Ibu sampaikan. Apakah kalian memahami yang Ibu sampaikan materi tentang peredaran darah pada manusia hari ini? Di sini siapa yang ingin menyimpulkannya? Saya, Bu. Ya, Siti Aisyah. Peredaran darah pada manusia. Di sini sistem peredaran darah manusia adalah sebuah sistem yang bisa dikatakan sangat kompleks dan rumit. Hal tersebut karena sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari gabungan beberapa jaringan penyusun tubuh manusia dan juga beberapa sistem organ dalam tubuh manusia. Dan di sini kami juga dapat mengetahui bagian-bagian jantung pada tubuh manusia, yaitu ada aorta, vena cava superior, dan arteri pulmonalis, katut aorta. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan soal tanya jawab untuk pelajaran kita hari ini ya. Yang pertama yaitu apa saja yang ada di bagian jantung pada manusia. Siapa yang ingin menjawab? Saya. Baik, Wanda. Ya, Wanda.
keempat kutub karota, kelima atrium, keenam vena pulmonalis, ketujuh kutub kristalalis, kedelapan kutub mitral, kesembilan ventricle, 10 vena cava inferior, ke-11 kutub atrioventricular, ke-12 dinding jantung. Ya, tepat sekali jawabannya Wanda. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Saya, Bu, jawab, Bu. Siti Aisyah. Di sini peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kalau peredaran darah besar itu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, Bu. Ya, betul jawabannya. Selanjutnya, dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Disebutkan apa saja yang termasuk ke dalam dinding jantung. Saya, Bu. Ya, Nirwani. Yaitu pertama dinding jantung endokardium terdalam, kemudian yang bagian tengah disebut miokardium dan bagian terluar disebut dengan epikardium, Bu. Ya, betul jawabannya. Berarti kalian menyimak Ibu ya saat Ibu menjelaskan tadi. Baiklah, di sini Ibu akan meminta kepada kalian untuk menyampaikan pendapat kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Iya, Bu. Ya, Wanda. Tentang peredaran darah kan, Bu, pada manusia, sistem peredaran darah yang ada pada manusia sendiri dapat dikatakan tidak hanya berputar dan bergantung pada organ jantung saja. Selain jantung, dapat mendukung proses peredaran darah dari pembuluh darah yang tersebar luas dalam tubuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembuluh darah pada tubuh manusia memiliki beberapa jenis seperti salah satu contohnya itu pembuluh darah vena. Ya, terima kasih Wanda. Ya, di sini Ibu ada PR ya buat kalian ya untuk dipelajari di rumah di kurikulum minggu depan ya. Baik, Bu.